Mari kita siapkan hati yang sudah diperbarui di dalam fokus notoken serayan ogen si pemena. Mazmur 119 33 sampai 40 dibacakan si lansia kita. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Ketuahan kala simegikan kata dipata dengan simake kenca ibas geluhna setiap hari. Haleluya. Hanya kuasa kesah badia si pindo kami untuk tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Gelah kerina si bagikan kami, langen caian tusi. Tapi bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus kami para serayan. Sehingga kami semuanya perlahan tapi pasti terbentuk menjadi seperti Kristus. Berfirmanlah Bapa, karena kami kerina engkau sikap megi kenca ibas kelar anak duk Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami alaskan doa kami. Amin. Minggu kenca Trinitas, fokus notoken serayan diambil dari Kisah Rasul. Ini berat sekali. Kalau kita sudah melihat mengevaluasi pelayanan kita dan kehidupan secara berjemaat dengan standar jemaat mula-mula, kita sudah jauh sekali. Sepertinya gereja-gereja dan orang-orang Kristen yang ada kini bukan menyembah Yesus. Jadi patokan keberhasilan serayan adalah Yesus Kristus. Patokan keberhasilan jemaat adalah jemaat mula-mula. Kini resadan. Jadi patokan-patokan ini sudah dipindah-pindahkan oleh gereja-gereja itu sendiri. Engkai. Karena gereja semakin bergeser
keberhasilan adalah adik kita Banci Sri Rasdoni. Kriteria kita adalah kriteria dunia. Sehingga kalau kemenangan tani kita yang sadar dan orang-orang lain yang sadar untuk menyatakan, marilah kita mengembalikan gereja menjadi gereja. Pada saat yang bersamaan itu berarti mengembalikan serayan menjadi serayan dan dibata menjadi dibata. Tidak bisa dilepas pisahkan jemaat serayan dan dibata. Yang tidak bisa berubah adalah dibata. Dari dulu hingga kini dia sama, tapi engkai maka dengan kepintaran kita berani merubahnya. Termasuk kriteria tentang gereja dan bagaimana seharusnya menjadi Kristen. Kita kompromi untuk kepentingan kita. Kita bukan kompromi untuk kepentingan Allah. Jemaat yang kami kasihi, sebelum kita melihat kriteria yang benar sebagai serayan dan sebagai jemaat, satu hal yang mau kami bawa pulang. Jangan pernah memaksa Allah kompromi kepada kita. Tapi kita yang kompromi kepada rencana Allah. Kita sisalah kita yang robah. Jangan kita sisalah Allah yang robah. Kalau mau mampu berselancar akan kehidupan ini, supaya stabil tekanan darah kita, supaya kita tidak ditambahi lagi penyakit-penyakit dalam dan ini akan hilang. Kalau kita sudah belajar kompromi dengan rencana Allah, sehingga hati dan pikiran kita lebih kalem. Sikap kita lebih kalem, lebih diam. Kita menjadi kurang menuntut. Persis seperti Kristus tidak pernah menuntut. Menjalani, menapaki langkah-langkah kehidupannya hari lepas hari. Kompromi dengan rencana Bapa. Tidak membiarkan, jangankan orang lain, sura-sura nape la ibrekena mempengaruhi pikiran dan perasaan. Endalah gampang, tapi lah berarti lah banci, lah berarti tidak mungkin. Ini bisa. Yang diperlukan adalah latihan. Latihan menerima. Seperti lagu kita tadi yang awal. Mensyukuri semua peristiwa yang ada, whatever it is, apapun itu. Apakah lagi di ICU, apakah lagi kanker, apakah lagi tidak dapat kerja atau belum dapat kerja. Ini adalah langkah yang besar sekali.
wujud ekspresi kini tekan yang benar-benar mendekatkan kita semakin dekat kepada cara hidup Yesus. Satu hal yang sebenarnya belum terlalu kita percaya, sehingga ada yang depres, stres, sehingga hidup tidak lagi menjadi berkat. Lalu sadape si terjadi ibas geluh ta melampaui kekuatan kita. Kita kurang percaya atas itu. Sehingga kita menggeliat kita membuat kita lebih tenggelam. Adik kita lah menggiat, menerima legowo, dan melihat bahwa Tuhan ada di situ. KIPC terjadi banci bentase. Dan ini manajemen bagaimana menata pikiran dan menata perasaan. Gelah kita banci memiliki cara hidup seperti itu yang dimiliki Kristus dan murid-muridnya jemaat mula-mula. Kita harus disiplin berdoa dan berpuasa saat teduh. Kalau tidak akan bisa. Karena itu tidak bisa diwariskan. Sama seperti gelar sarjana, master, labanci diwariskan. Tapi harus kita belajar ujian melewatinya, begadang gelah nilai kita dan kita bisa lulus ujian. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses kita. Gelah kita semakin menjadi seperti Kristus. Tunjukkan pada saya. Di Alkitab ataupun di luar Alkitab, tulisan tentang Yesus yang pernah reaktif atau jawab atas tugas tanggung jawab peristiwa selain satu asa bancina. Tapi ia lalui dengan tenang, lah kasak kusuk, ilaluinya dengan doa. Karena seperti kata pembuka SL kita tadi, doa enda komunikasi man Bapa, because Bapa adalah kesah. Jadi doa adalah percakapan roh. Karena roh lebih mengetahui tentang kita. Dan hanya dengan roh bisa terjadi komunikasi dengan Bapa. Dan di dalam roh i'tahna tidak ada pilihan lain selain mati di kayu salib. Dia kompromi dengan rancangan Bapa. Dan dia katakan, oke. Semua refleksi kembali ke Getsemani adalah refleksi kompromi yang tulus. Saya katakan tulus. Karena kompromi yang tidak tulus engkau stroke. Engkau mau menerima keberadaan suami, istri, anakmu, tidak tulus engkau stroke.
Stroke ini, darahmu naik, gulamu naik, adalah cara pikir dan cara sikap yang tidak tulus kita lakukan. Serius, jangan tersinggung. Pikiranmu bisa membelamu, hatimu. Sehingga luruskan hati dan pikiran. Supaya kalau tidak sejalan itu tidak tulus. Kata Tuhan, maafkan kata otakmu dan hatimu mengatakan no, no, tandanya belum selesai. Dan engkau paksa, darah tinggimu naik. Karena bagian diri kita laban bohongi manusia yang belum tinggi mampu dibohongi, yang sudah tinggi tertawa pekam ietahna di dalam sebenarnya berteriak kesakitan. Yang tinggi tidak melihat penampakan luar. Dia merasakan getaran. Getaranmu itulah yang jujur, yang ditangkap alam. Jadi jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa membuat dirimu munafik sepertimu. No. Urat darah tahu kalau dia tidak mau menerima. Dan dia lebih cepat kalau dia marah dan tidak terima. Dan itu mempengaruhi gulamu semuanya. Jadi sumber penyakit kita, garis urat-urat di mukamu semuanya adalah refleksi cara pikir dan cara rasamu. Badan Anda tidak akan bisa menipu, makanya ada gerak refleks. Jadi belajarlah. Dan ini tidak bisa terjadi, terwujud. Kalau kita tidak pernah membuat hari-hari kita berenungan seperti manuk sakit. Berenungan Anda di belakang rumah, di bawah pohon, diam. Biarkan hati dan pikiranmu berantem di dalam. Jangan dipaksa. Pemaksaan ini yang membuat kita tidak bahagia dan sakit fisik. Tapi kalau batin sudah tinggi, tidak ada yang perlu dipaksa dan dikejar. Makanya para biarawan yang bertapa lebih tenang. Dan jangan pikir bahwa Yesus tidak bertapa 40 hari, 40 malam. Hasilnya ini yang mau kami katakan. Lalit KIP ibas donienda yang perlu dikejar. Semuanya sudah suratan tanganmu. Tapaki saja dengan logo dan senyum and do your best. Satu-satunya yang bisa menuliskan dengan cara pola pikir kehidupan sehari-hari, tidak banyak teologis, adalah tulisan pengkhotbah. Jadi bacalah nanti di rumah, terkhusus buat kamu yang sudah merasa terpanggil untuk jadi serayan.
Buat kaum serayan yang merasa kamu itu pribadi sifatnya aku tidak bisa mengambil keputusan karena hubungan dengan Allah dan panggilan itu padamu. Kerinana harus mengambil keputusan untuk masuk ke ranah spiritual. Kalau tidak, pelayanan kita tidak pernah berbuah. Kita tidak akan pernah menjadi garam dan tidak pernah menjadi terang. Malahan menjadi batu sandungan. Bagaimana supaya kita bisa selain Yesus, murid-muridnya, apa yang mereka lakukan? Kita baca Kisah Rasul 4, 23, 31. Doa jemaat judulnya, tapi nanti di dalam penerangan kami akan membaca dari ayat 1. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes. Tadi mereka di dalam pengadilan mahkamah imam-imam. Dan mereka menjumpai teman-teman mereka. Lalu Petrus dan Yohanes menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam kepala dan tua-tua Yahudi kepada mereka. Ketika teman-teman Kristen ini ya mendengar itu, mereka berseru. Mereka bersama-sama berseru kepada Allah. Dan ini dikatakannya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Komunikasi dengan Allah, doa. Walaupun gayanya berseru, gaya gereja karismatik nangis-nangis, gaya gereja yang lain lompat-lompat, gaya gereja yang lain mungkin nari-nari. Yang mana yang betul? Tanya Allah lah, itu kan gaya komunikasi orang. Aku lebih sering menangis, cerang. Tapi ada yang berkomunikasi dengan Allah dengan gaya tertawa. Senang kali kalau melihat gambar Yesus ketawa, begitu saya cuma jumpai sekali. Dilukiskan di India. Waktu itu saya beli kayaknya gambar itu, tapi karena pindah-pindah rumah, saya enggak tahu. Yesus begitu, mulutnya pun ketawa gini, Kita tidak pernah, jarang melihat Yesus ketawa ngakak. Tidak apa-apa, karena Allah memberikan kita emosi selama semuanya tidak menjadi batu sandungan. Ini kebersamaan adalah alat kontrol. Jadi tidak ada benar salah dalam cara berdoa. Tidak usahlah. Karena orang Yahudi ekspresif dan mereka sambil olahraga kayak Islam. Kenapa? Jongkok berdiri itu olahraga loh itu. Dan bagus sekaligus mengalirkan darah ke bawah. Dan juga gaya hormat. Kita kebanyakan duduk sehingga pada ambeienan. Lalu dikatakannya berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Seruan mereka pertama, doa mereka pertama adalah, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Pintar mereka seperti pemazmur, mebagai. Diajuk lebih daripada. Tuhan, lu keren deh. Tuhan, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Gak kayak kita, Tuhan kasihlah motornya, udah lama kali. Kita straight to the point.
Apakah Allah bisa mengerti itu? Rasakan sendiri. Apakah Allah mencentik kuping karena doa bersifat personal? Kalau komunal biasanya ada aturannya. Tapi pemazmur juga selalu begitu. Nanti baca karena banyak sekali doa di Mazmur. Engkau adalah Allah nenek moyangku yang sudah memberikan, engkau yang memberikan Billy, engkau yang memberikan Maria dan semuanya. Terima kasih engkau Allah yang baik, Allah yang hebat, tanpamu. Setelah itu masuk piulnya. Aku mau motor. Aku kerja keras bantu. Ya, ini caranya. Puji. Makanya kalau ibadah kita selalu dibuka dengan puji-pujian, dengan irama yang bagaimana terserah. Tadi kan, ku sembah kau Tuhan, ku puji kau Tuhan. Harus begitu. Buatlah rumahmu menjadi rumah yang penuh puji-pujian. Jangan rumah yang penuh kayak pengemis. Minta-minta silala, bu beli bu. Bu, beli bu, 5 perak bu, 5, 2 1.000, 10.000. Kampe latih kalau di Bali. Tuhan apa enggak latih gitu ya, nanti dibilangnya lawas kendeh. Padahal tadi mau kita beli, tapi karena dia terlalu bu, beli bu. Padahal kita mau tarik nafas dulu. Bu, beli bu, belum makan bu, beli begini, bener, semuanya. Seperti Allah tidak tahu. Seperti kita pembeli tidak tahu. Jengkel kita itu coba. Dan dikatakannya, ya Tuhan engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, segala isinya. Dan Roh Kudus, wah kayak Trinitas ya, sudah Tuhan Bapa. Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud. Daud itu yo, perjanjian lama. Bapa kami engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Ini nyindir ini. Karena yang menangkap teman mereka kan orang-orang Israel. Jadi sepertinya ada sindiran. Iya, raja-rajanya dulu juga para berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Masih ingat ceritanya? Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Baru masuk. Yesus dulu yang mereka apakan, karena itu yang terjadi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Ini ekspresi kini tekan kuat sekali. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dia pakai sejarah dulu kan, yang bandel-bandel itu terus saja nggak bertobat-tobat. Bahkan sejak Yesus ketika itu, makanya apa yang dilakukan Herodes, dia harusnya Yohanes Pembaptis ya. Dan apa yang dilakukan Pontius Pilatus, Yesus pun diginikan, kami pun diginikan. Ini dikatakannya. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-mu. Keberanian. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adibagai nomor 1. Pemberitaan firman. Nomor 2. Penyembuhan. Jangan kita balikkan. Penyembuhan nomor 1, baru pemberitaan firman. Nanti gereja menjadi atraksi tukang sulap.
Jadi mereka berpikir Allah kita adalah apa? Pesulap rambut merah katanya. Ada saja mau mencari tenar. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi semua tanda-tanda oleh nama Yesus. Kayak film horor ketika mereka sedang berdoa ini. Goyanglah, kan inilah di sini film horornya kan. Goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Keberanian bukan karena doktor teologi. Keberanian bukan karena kita berpendidikan master sarjana atau Lexus atau mobil-mobil dan kekayaan. Keberanian, kemampuan dimunculkan oleh urapan Roh Yesus. Dari mana kita tahu? Saya baca di ayat sebelumnya pasal 4. Konteks mereka sebelumnya adalah Petrus Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba didatangi imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka tidak suka pemberitaan mereka bahwa Yesus adalah ada di dalam kebangkitan dari antara orang mati. Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Jadi biasa semua kelompok-kelompok ini bersama, padahal enggak temenan sebenarnya, tapi karena mereka memiliki musuh bersama. Aku udah alami itu, enggak apa-apa. Jadi semuanya bersatu untuk membunuh musuh bersama. Jadi karena mereka banyak dalam sudut kuantitas, Petrus sama Yohanes ditangkap, itu 4 ayat 3. Diserahkan ke dalam tahanan sampai esok hari. Jadi 1 malam karena hari sudah tengah malam katanya. Di antara yang mendengar ajaran mereka 5.000 orang laki-laki. Perempuan tidak dihitung. Lalu besoknya diadili mereka, katanya dipimpin Yahudi dan tua-tua ahli Torah mengadakan sidang di Yerusalem. Diadili mereka dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander, semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi secara kekuasaan dan secara dunia, bibit, bebet, bobot, pendidikan dan juga ekonomi dan politik, mereka ini sangat jauh lebih kuat daripada Petrus, Yohanes dan jemaat mula-mula. Jadi mereka semuanya bersatu. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang, mulai diperiksa. Pertanyaannya adalah, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ayat 8, maka jawab Petrus, ini poinnya, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana mereka kami sembuhkan, ketahuilah engkau sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah engkau salibkan, tapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus orang ini berdiri dengan sehat di depanmu. Dia tunjuk orang yang sakit tadi. Yesus yang adalah batu yang engkau buang dan dipungut oleh tukang-tukang bangunan, kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu pencuru. Keselamatan khotbah lagi dia itu, bukan takut lagi. Setelah itu dia khotbah.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ngeri nih, karena dia bicara soal keselamatan. Lu nulis nama Sambo aja masuk polisi katanya. Coba di dalam konteks yang tidak di depan kemenangan tani. Agama lain, Anda berbicara begini, ramai. Tapi ini dia dengan berani, keberaniannya tidak karena dia hebat, pintar, atau dukungan kuantitas, kualitas, no. Karena Roh Kudus. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka bingung ya. Ini dua orang biasa yang tidak terpelajar. Supaya bertobat gereja ini. Supaya jangan membuat nomor 1 menjadi nomor 3. Nomor 3 menjadi nomor 1. Itu kesalahanku ketika aku ketua SDM. Tapi aku mengikuti IP dan begitu yang sudah dari tata gereja dulu. Ini harus kita rubah. Tapi kita sudah dikeluarkan dari GBKP ya, lupa. Tapi berseru-seru karena aku belum mati yang harus. Karena kalau tidak diperbaiki itu, gereja susah sekali menjadi gereja. IP yang harusnya menjadi nomor 4, nomor 5, kita buat menjadi nomor 1. Disinilah maka kami katakan, lihat mengapa gereja Gundari tidak bisa menjadi garam dan terang. Mana alat ukur kita? Endah. Menjadi serayan BGP, menjadi jemaat mula-mula. Itu kan dulu, wah itu dulu cerita kita ya. Itu kan dulu kita suka ngomong begitu ya. Itu kan dulu hanya dikenakan kepada kita yang dibatasi ruang dan waktu. Roh lang. Kekuasaan roh, kekuasaan di bata yang adalah roh tidak pernah dan jangan engkau pernah katakan itu kan dulu. Itu berarti Anda tidak pernah dijamah. Atau jangan bilang tidak pernah, siapa tahu besok dijamah. Belum dijamah Roh Kudus. Sama kekuatan Roh Yesus 2300 tahun yang lalu. Sekarang nanti sama seperti kekuatan di bata. Jangan pernah mengatakan itu kan dulu di dalam pekerjaan roh, karena roh tidak dibatasi ruang dan waktu. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heran mereka. Calon pertua diaken, mulailah kemenangan tani. Lihatlah yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukan yang bisa memberimu apa dulu itu kita selalu kalian kebaya Perancis ya. Dan potong-potong apa. Dan kita lihat bahwa dia megah, rumahnya bagus. Jangan. Nanti kita membuat gereja menjadi Sri Rasdoni. Gereja menjadi tidak lagi asin dan tidak mampu menjadi terang. Dan kita tidak lagi percaya bahwa mukjizat itu nyata engkai. Karena kerina kita lakukan, kerina na banci ibeli oleh jabatan ta, oleh uang ta. Allah sudah mati, Roh Kudus sudah mati dengan cara hidup seperti ini. Ulah bakai.
Kalau serayan-serayan pendeta-pendeta pertua diaken sudah melakukan seperti ini, bagaimana lagi nanti mukjizat itu nyata dipercaya oleh jemaat. Jadi kita di depan harus percaya. Aku tidak mau mengatakan mukjizat itu nyata dipercaya oleh orang-orang yang kurang pendidikan. No. Mukjizat itu nyata jika kita percaya. Asa kundare. Apakah engkau profesor, doktor, ataupun engkau tamat SD, SMP, SMA. Karena yang melakukan mukjizat adalah Roh. Lalu dikatakannya mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus yang tidak berpendidikan, yang tidak terpelajar. Bukan tidak berpendidikan, ditulisnya tidak terpelajar, seringnya itu. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ada saksi, tidak berani mereka omong. Dan setelah mereka menyuruh rasul itu meninggalkan ruang sidang, berunding mereka. Tindakan apa yang harus kita ambil terhadap dua orang ini? Yang telah semua penduduk Yerusalem bahwa mereka percaya melihat dengan nyata mereka mengadakan satu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya ini jangan meluas, kita harus bendung dikatakannya. Bagaimana caranya? Kita ancam mereka. Diancamlah, dilaranglah, tidak boleh khotbah di Kemenangan Tani. Bercanda supaya kalian jangan serius sekali. Diancam, dilaranglah supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, dalam nama Yesus. Setelah itu keduanya disuruh masuk. Tadi kan mereka disuruh keluar. Setelah diputuskan mereka tidak boleh lagi berbicara dan menggunakan. Jadi nama Yesus tidak boleh disebut. Makanya mereka memakai simbol ikan. Yang sebenarnya tulisannya Yesus orang Nazaret. Jadi kalau mau mengatakan persekutuan pengikut Kristus pakai simbol-simbol yang jelas tidak boleh ada nama Yesus didengar, dinampak, dinyatakan, ditulis. Itu menjadi peraturan tertulis baku. Kok nggak mereka ditangkap? Lihat bagaimana susahnya jemaat mula-mula dulu. Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan sama sekali jangan berbicara. Sama sekali jangan mengajar dalam nama Yesus. Apa jawab mereka berdua? Wah, kalau kita ya tapi jangan tangkap ya. Jangan tangkap ya. Yes pasti. Ngapain jadi hamba Kristus? Sudah nggak dapat gaji. Disingkirkan lagi dan semuanya udahlah Pak. Anak kita harus masuk. Apa namanya itu? PNS, anak kita harus masuk begini. Tidak ada yang berani megang kita gundare. Tapi Petrus dan Yohanes mengatakan, silahkan engkau putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepadamu dan taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan tentang apa yang kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul. Tapi akhirnya mereka tidak ada bukti menahan mereka. Mereka dilepaskan. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Lebih keren juga ya pengadilan zaman dulu daripada pengadilan zaman sekarang. Zaman sekarang itu semuanya itu banyak yang Kristen itu ya. Baik di Mahkamah Agung, tapi hasil pengadilannya itu waktu pas kemarin itu banyak yang Kristen. Tapi Tuhannya bukan Yesus. Ada sekarang aliran Kristen
Tuhannya hebeng si mengatur nagaron uang. Jadi itu namanya sekte kekristenan. Silahkan kalau Anda mau menjadi anggotanya. Hakim-hakim banyak anggotanya. Polisi, hakim, ya kita semua yang tidak mau hidup di dalam ajaran Yesus. Mereka tidak menghukum karena apa? Tidak melihat kesalahan dan tidak mencoba memalsukan alat bukti. Apalagi memberangus alat bukti. Sebab orang yang disembuhkan dikatakannya oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ada bagai ia banci ngerana. Baru setelah mereka dikeluarkan dari sidang itu, tapi tidak pernah ibas babah mereka nari mengatakan kami mengikuti apa yang engkau mau. Ada bagai mereka kompromi kepada Allah, bukan kompromi kepada manusia. Makanya kekuatan mereka besar dan roh Yesus begitu melingkupi mereka. Bagaimanalah roh Yesus melingkupi kita? Pertama, kita sendiri lata ibas kekuatan. Maka kita tidak berani menegakkan kebenaran, keadilan seperti yang diajarkan dan diteladankan Kristus. Kita tunduk kepada, takut kepada penguasa-penguasa. Padahal sebenarnya kita benar. Kita cepat sekali. Kalak karo enda. Sangat gampang berkompromi. Untuk kepentingan bertekna. Kalak karo enda adalah kalak orang manusia yang sangat tinggi di dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Enda kalak karo. Kalau tadi itu bukan Toba yang Joshua itu orang karo, tidak akan begini besarnya. Matei kence. Nanti kalau aku bicara, apa yang akan terjadi pada aku? Kalak karo enda di dalam komunitas tidak memilih ikatan yang kuat. Berbeda dari nenek-nenek kita dulu yang berbegu. Yang kita bilang menyembah roh-roh. Kita roh pelang, Kristus pelang, kita silanglang. Siapa yang kita sembah? Di mana hartamu, di situ iman dan otakmu. Gitu. Sehingga kepentingan kita sendiri. Ilmu menyelamatkan diri orang karo, cuci tangan seperti Pilatus, asal tidak aku kenal. Mau kita coba skenario ulang buat yang mati Joshua perangin angin atau Joshua sembiring. Lah segempita ini engkai sip kalak karo endah, kalak karo endah. Lebih bisa karena percik-ciknya menyelamatkan diri sendiri. Berjemaah berdosa. Dan yang tahu itu salah mencoba untuk mencuci tangan dan mengatakan, aku laje. Ini pengalaman saya. Dan melihat dengan bergaul dengan orang karo.
Kalau begitu kenapa ini terjadi? Bagaimana karakter kita? Semalam dikatekisasi supaya kita lihat apakah kita sudah seperti jemaat mula-mula. Jangan tersinggung. Orang-orang yang cepat tersinggung, Anda tidak akan pernah berkembang. Mereka mengambil artikel karena pelajaran kami semalam mengenai GBKP. Saya diam, mereka semua yang berusaha. Jadi di Wikipedia mereka dapatkan, walaupun tidak banyak. Karena mungkin buku tentang GBKP tidak masuk Google, itu bagus dari mantan ketua Moderamen EP Ginting. Jadi mereka katakan pada tahun 1893 datang zending dari Belanda membawa dari pendeta-pendeta dari Indonesia Timur karena kekristenan dilakukan di Indonesia Timur. Setelah dari Indonesia Timur, dari Toba kita mendapat bantuan. Selama 10 tahun tidak ada yang mau jadi Kristen. Sejarah kita mengatakan itu. Pengalamanku penelitian di Mardinding. Ketika itu gereja GBKP dengan metodis yang ada di situ. Lalu saya karena dari sekolah STT Jakarta yang diteliti adalah kenapa mereka mau menjadi Kristen. Kusungkun mereka, mayoritas menjawab begini. Sakit Bapak. Lalu kami datangi dukun kami, tidak sembuh. Setelah itu ke pendeta kami sembuh. Jadi gereja kami. Tapi tetanggaku ke dukun nggak sembuh. Ke pendeta sembuh sebentar, sakit lagi. Terus ke pendeta nggak sembuh, ke dukun lagi sembuh. Tinggalkannya lah gereja. Jadi tahun 65 terjadi lompatan kuantitas jumlah anggota di GBKP. Supaya kita lihat kualitas kita. Karena setelah G30S pemerintah, ini semalam kukatakan kepada mereka, karena mereka akan mengaku kini tekan mutu yang bagaimana yang kita dapatkan di dalam GBKP Enda. Setelah G30S PKI tidak ada boleh satu orang pun yang sudah dewasa tidak beragama. Banyak kalak karo yang dipotong. Agama perbegu belum masuk. Yang ada adalah Kristen, Islam, Hindu. Kalak karo yang mau bertahan dengan perbegu. Karena saya nggak mau bilang perbegu, agama si pemenang, cantik itu. Agama si pemenang karena Hindu sangat dekat, mereka bisa, agama ini bisa berjalan bersama dengan agama si pemenang. Maka isi bolangit ada kuil Hindu. Dulu melala kalak karo, ikut ibadah di kuil di Kampung Keling. Dan banyak juga ke Bali. Yang suka makan babi, Kristen dia. Yang tidak suka makan babi, Islamlah dia.
Kenapa susah sekali di 10 tahun, 20 tahun pertama? Saya katakan, masih berhubungan dengan minggu lalu. Jadi minta nanti kopi dari anak-anak itu, mereka yang tulis. Karena Kalak Karo Enda katanya tidak mau masuk ke gereja, mereka lebih percaya kepada Jenujungna. Mereka lebih percaya kepada mistik. Dan itu ditaruh di ladangnya. Sehingga apakah Tuhan engkau yang datang misionaris bisa membuat panen ladangku? Atau Jenujungku yang bisa? Sehingga misionaris mengambil keputusan tidak boleh ada serune, gendang, musik karo di dalam gereja. Adibagai faktor yang paling besar adalah roh lain. Ini sebenarnya. Rupanya kita orang karo, ibas KIP pendahinta, kita sudah memiliki roh yang menemani kita. Roh apa itu terserah padamu masing-masing. Tapi ketika ada roh lain, Roh Kudus, Roh Yesus ditawarkan kepada kita, kita anggap asing dan kita belum kenal. Penungkunanku Gundari, GBK Pencayo katanya 100 berapa tahun. Apakah kita sudah nandai kekuatan Roh Kudus, Roh Yesus? Nandai. Adilang engkai makalang. Ini pertanyaan saya. Kriteria kita adalah menjadi jemaat. Mereka berdoa. Tadi serayan, sekarang masuk ke jemaat. Dan jemaat, ini doa jemaat yang baru kita baca tadi. Mereka kepada teman-teman lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan iman. Ketika teman-teman mereka mendengar, berserulah mereka bersama. Jadi itu teman-teman adalah jemaat semuanya. Berseru bersama. Dan pernyataan mereka sepertinya pernyataan aku tak mantibata. Bapa sila arsibar kuasana. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Adibagai mereka mengakui kekuatan di bata mereka lebih besar daripada kekuatan di bata yang lain. Sehingga anak kita dingawankan, endah persyaratannya. Aku tak mantibata. Kita sendiri yang berefleksi dan mensiksik. Apakah lebih jujur orang Karo Sinai daripada kita anggota jemaat Gundari? Karena pengaruh G30S yang adalah pemaksaan oleh pemerintah. Tapi sekarang kalau tidak Kristen seperti di Korea, hari gini masih apa? Masih agama si pemena. Hati kita agama si pemena, tapi tuntutan di luar. Kita harus jadi Kristen. GBKP yang paling gara-gara misionaris kita pisah, tidak boleh. Semua yang membawa pengaruh roh-roh Karo diputuskan. Tapi merhat kelman BPK.
Kristenlah. Karena Islam tidak terlalu memutuskan supaya kamu kerina tertentu. Di antara kekristenan ada dua, GBKP Ngenca yang memutuskan dengan keras, baru dibalikkan tahun 80. Katolik ibrekanlah, sehingga besar Katolik. Mau kemana GBKP Enda? Terserah padamu. Apakah mau tinggal dalam kemunafikan? Kita katakan aku tak mandi bata, padahal lah di situ kini tekan tak. Karena doa bersama mereka adalah ekspresi kini tekan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Aku tek mandi bata Bapa sila arsi berkuasa na sinepa langit dan bumi. Apakah kita menjadi lebih kacau gara-gara kita menerima baptisan anak kecil? Karena jemaat mula-mula hanya menerima baptisan orang besar. Ada bagai ietehna, ku tahu apa yang ku mau. Ini anak-anak yang belajar ngawan. Lebih dari setengah lengah ietehna apa yang dia mau. Kalau gitu kita potong saja nanti hanya 5 atau paling banyak 10 orang yang dengawankan. Kalau tidak, tetap begini kita. Jadi mau tahu kualitas gereja supaya menjadi garam dan terang, Enda. Adalah adik tidak mau kita itu kan dulu tidak pernah gereja menjadi garam dan terang. Kamu mau menyangkal? Tunjukkan pada saya. Bukankah dunia semakin rusak? Bukankah dunia lebih bagus ketika kita belum Kristen? Bukankah yang tidak munafik nenek biringku yang membawa cimpat tuang? Sesuai apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukan nini tasinai. Laku tendai di bata ando, ku tandai di bataku, dan menjuah-juah kami. Dan kita tidak tahu apa yang kita percaya. Kita enda pelang sehingga lalit kejuah-juahan. Kita lihat terus apa dikatakannya. Setelah pengakuan iman, mereka bersama menyatakan, Engkau yang memberikan panen kepada nini-ninita Sinai. Tapi yang di sini dikatakannya, nini-niniku dulu memang itu jahat kepadamu. Dan untuk melawan engkau, melawan Tuhan dan yang diurapinya, orang yang diutus oleh Tuhan. Harusnya ini menjadi doa kita sekarang ya. Tapi bukan kepada nini-nini dulu, dia enggak terlalu jahat, dia enggak membunuh, dia mengatakan tidak mau. Itu kan tidak jahat. Life is a matter of choice. Dia enggak pernah membunuh Yesus nenek biringku. Dia hanya mengatakan langit. Ini yang dikatakannya yang membunuh Yesus. Bisakah perubahan yang terjadi pada jemaat supaya kita menjadi gereja yang sebenarnya? Supaya kita memiliki kekuatan bersama kita benar-benar menyatakan pengakuan iman dengan keyakinan dan dengan mata kita jine, mulut kita jine, kepala kita, kesaksian kita jine. Aku tak mandi bata
Bapa lah arsi berkuasa. Dan engkau bilang amin, amin. Pasti ruangan ini persis seperti ayat 31. Apa dikatakannya? Goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Tapi kenapa nggak pernah goyang? Mulut kita berkata itu, tapi hati dan pikiran kita tidak mengaminkannya. Ada bagai lalit kekuatannya. Jadi mereka coba tadi ya saya lempar kepada Anda. Apakah mau seperti itu? Wah, kalau mau kemenangan Tani menjadi pionir di GBKP. Sebab sesungguhnya telah berkumpul katanya tadi semuanya mereka melawan Yesus yang engkau urapi. Baru dibilangnya bahwa apa? Sekarang mereka mau menganiaya kami. Jadi dikatakannya berikanlah kepada hamba-hambamu. Karena mereka yang membawa firman. Jadi dengan keyakinanmu kepada Allah. Dan engkau meminta jemaat dari Allah. Supaya mengurapi pertua diaken di sektormu. Dengan keyakinan yang teguh dan itu akan amin, amin, amin. Tapi kalau kita meminta dan kita tidak yakin akan kekuatan, subjek kepada siapa yang kita pinta, bukankah hidup yang bagaimana sebenarnya yang sudah kita lewati selama ini? Ini mereka benar-benar percaya dan dikatakannya berikanlah kepada hamba-hambamu, bukan kepada aku karena doa jemaat. Kepada pertua diaken sektorku, kepada pertua diaken Kemenangan Tani dan Namo Gajah, kepada serayan se-GBKP, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Karena memberitakan firman yang waktu itu akan ditangkap. Kalau begitu, lah ngenca memberitakan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Hidup yang tidak sama dengan dunia. Ulurkanlah tanganmu ya Bapa untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jemaat percaya itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, terjadi lagi seperti Pentakosta. Goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Iman jemaat dan iman serayan tidak jauh, dekat. Kenapa ini banci terjadi? Karena tidak ada baptisan massal. Tidak ada baptisan, karena dulu tidak ada mereka pengakuan kini tekan ngawan. Baptisan adalah langsung ngawan. Tidak ada baptisan anak kecil. Semuanya ku tahu apa yang ku mau. Jadi dia mengerti life is a matter of choice. Jemaat tidak mengenal menduakan. Mereka hanya memiliki satu dan percaya akan itu. Dan ini didampingi oleh serayan-serayan yang hanya percaya. Hidupnya adalah dari dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatannya bukan dari hal-hal dunia. Kemampuannya bukan dari hal-hal dunia. Tapi dari kedalamannya, keeratannya tinggal di dalam Roh Tuhan. Sehingga marilah seperti kami katakan life is a matter of choice. Tadi yang dibacakan diaken silansia kita. Pemazmur 119. Aku akan hidup di dalam firman-firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Ambillah keputusan karena
itu bukan sebagai beban. Hidup di dalam Tuhan bukan sebagai beban, tapi sebagai ekspresi rasa terima kasih bahwa Tuhan sudah menangkap kita. Jadi tidak ada di dalam kehidupan kita yang harus sebenarnya menjadi beban. Karena kita sudah mengatakan diri kita Kristen. Kita, tidak ada disuruhnya lu jadi Kristen lu jadi Kristen. Tidak ada. Kita yang mau. Seharusnya kita tahu apa yang kita mau. Kristen pengikut Kristus. Adibagai hanya kuasa Roh Kristus harusnya menjadi sandaran dan tujuan. Sehingga kriteria kita bersama to be Christian, menjadi Kristen, langan caserayan, tapi semua orang Kristen adalah seperti Yesus. Tidak bisa ditawar. Dan jangan katakan itu kan dulu. Adibagai, pulanglah. Kita sudah masuk awal September. Sebentar lagi kita membuat panitia Natal. Sudah 9 bulan. Apakah pengenalan kita akan Kristus sudah berbeda dari tahun 2021? Dan apakah kita sudah berani secara pribadi dan jemaat mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, aku tak membantu. Bapa sila resibar kuasana sina palang rasdone. Apakah sudah? Ini bulan 9. Dan ini sudah di usia 58. Di usia yang keberapa tahun sudah ngawan. Karena di ngawan umur berapa kau? Aku lupa, aku 17 apa 16. Sudah begitu durasi waktu. Masih kita belum menyadari, belum mengamini dan belum tinggal di dalam pengakuan. Kini tekan kita. No wonder, tidak heran. Dia maha kuasa, kita abal-abal. Karena itu. Adibagai, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita mau, kita menjadi ekor, tidak menjadi kepala. Bagaimana susuran kita kerena. Ambil keputusan. Langan caibas babah tanari. Itu harus didukung oleh pikiran dan perasaan kita. Ya Tuhan, Engkau maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya Yesus, kini tekanmu itu yang memiliki kekuatan, menuntun, mengarahkan kemana arah rumah tanggamu. Adibagai tidak repot-repot sebenarnya hidup ini, bukan. Kita berperan di dalam mengambil keputusan. Jadi marilah kita tutukan serayan kita dengan kekuatan. Kini tekan kita. Gelah benar-benar terjadi gempa lokal di sini. Atau di rumah itu karena kekuatan doa tadi. Endalah banci terjadi jika roh tidak bekerja. Ertata kita. Kami mengupas keberadaan kami. Mungkin banyak dari kami yang belum melihat. Karena kami sendiri sebenarnya belum menyadari apakah kami layak disebut Kristen dengan cara hidup kami, cara berpikir kami, cara merasa kami.
dan cara kami bersekutu di dalam keluarga dan gereja. Begitu juga kami para hamba Tuhan. Apakah kami sebenarnya layak disebut hamba Tuhan? Sudah Kristen hamba Tuhan lagi? Kriteria kami hanya Engkau ya Yesus ya Tuhan kami. Dan kami sudah baca dari Kisah Rasul 4 yang diteladankan oleh murid-murid itu bagi jemaat mula-mula. Sehingga ya Allah kami minta supaya kami berani mengambil keputusan, tidak mendua, berani menegakkan keadilan dan kebenaran, berani hidup saling mendukung dan berjuang untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Sehingga kami menjadi gereja yang sesungguhnya. Sehingga kami menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan dan untuk diberikan kesempatan mengambil keputusan. Bapa, bantu kami di dalam mengisi kehidupan. Telah kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan seperti yang sudah kami baca di Kisah Rasul 4. Bantu kami, telah kami banci mewujudkan menjadi jemaat Tuhan seperti yang kami baca di Kisah Rasul 4 tadi. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami.